Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 7 Februari tahun 2025 kita berjumpa di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita siapkanlah hati dan pikiran kita. Sejenak kita sisihkan waktu untuk kita bersaat teduh atau juga untuk mendengar firman Tuhan. Percayalah ketika kita membangun hubungan di dalam kita mendengar firman Tuhan, itu akan kita memperbaiki diri, bahkan apa yang akan kita lakukan itu akan bisa tambah baik seorang dalam Tuhan. Bahkan juga yang tadinya kesehatan kita tidak kurang baik, tetapi ketika kita merindukan Tuhan, maka Tuhan juga akan memperbaiki kesehatan kita seorang dalam Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kembali kami mengucap syukur, hari berganti hari, dan saat hari ini kami menikmati waktu istirahat kami dan sebentar kami akan menjalankan segala kegiatan kami. Olehnya sebelum kami menjalankan segala kegiatan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur 38. Mazmur 38 dikatakan dalam firman Tuhan ayat 1 sampai 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panamu menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbunguk-bunguk saat tertunduk sepanjang hari. Aku berjalan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degap jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku tersembunyi bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 38. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah ungkapan Daud kepada Tuhan. Dia berseru, dia memohon kepada Tuhan. Apa yang mengakibatkan dia memohon, saudara? Karena perbuatannya, karena kesalahannya. Daud begitu salah, dia bertindak bodoh, seorang dalam Tuhan. Maka ada kata ungkapan bodoh, saudara. Jadi ungkapan bodoh ini yang diungkapkan oleh Daud oleh karena hal yang sangat fatal, di mana dia melakukan hubungan gelap bersama Bathsheba, saudara. Apalagi di mana Daud melakukan hubungan itu disuruhnya lah supaya membunuh daripada suaminya Bathsheba, yaitu Uria, seorang dalam Tuhan. Uria yang sebagai pendamping Daud untuk melakukan peperangan, saudara, di mana ditugasi oleh Daud untuk sebagai pemimpin peperangan itu, seorang dalam Tuhan. Dia harus ada di depannya. Oleh karena dia harus berada di depan untuk melawan musuhnya, yaitu Uria itu, seorang dalam Tuhan, yang diutus oleh Daud itu sebagai pemimpin, seorang dalam Tuhan. Tentulah hal yang akan bisa terjadi, baik itu hal untuk melakukan peperangan itu, seorang dalam Tuhan, ketika di medan peperangannya, yaitu Uria itu mati seketika itu, seorang dalam Tuhan. Itu terjadi pada hal yang dialami oleh Uria itu sebagai pengawal atau juga sebagai panglima perang, seorang dalam Tuhan. Dan hal itulah yang mengakibatkan Uria mati karena ada di medan peperangan atau karena dia ditugasi oleh Daud itu. Kenapa dia ditugasi, seorang dalam Tuhan? Karena hal yang diperbuat oleh Daud itu, dia melakukan hal hubungan
yaitu bersama Batseba seorang kelam Tuhan. Itulah kesalahannya sehingga dia berkata dalam firman Tuhan, Tuhan janganlah menghukum aku dengan gerammu. Geram ini mu ini berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Janganlah mengajar aku dalam kepanasan murkamu. Nah, seorang kelam Tuhan, Tuhan begitu murka, Tuhan begitu marah oleh karena kebodohan daripada Daud itu melakukan hal-hal yang sangat bodoh yang di dalam hal ketika dia harus menugasi yaitu seorang pemimpin perang yang bernama Uria itu seorang kelam Tuhan di medan peperangan dan mengakibatkan Uria itu mati di medan peperangan. Nah, hal ini harus juga kita menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa berkata kita benar seorang kelam Tuhan, tetapi hal yang bisa kita alami, hal-hal yang ada kadangkala kebodohan kita, saudara. Kita mengambil tindakan, kita bisa merasa diri kita benar, padahal di dalam hal kita bisa salah seorang kelam Tuhan. Tetapi kalau itu kita sadari kesalahan kita, saudara, seperti dari ungkapan Daud ini, dia mengakui dan dia menyadari betapa dia berbuat salah, saudara. Di mana dia berkata, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Jadi dia menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, saudara yang keselam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya haruslah juga ketika kita berbuat salah, saudara, kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan ini sangat penting supaya Tuhan juga mengampuni kesalahan kita seperti ungkapan daripada Daud ini di dalam Mazmur 38 ayat 5, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Nah, seorang kelam Tuhan, akibat daripada kesalahan yang diperbuat daripada Daud itu, hal yang dia alami, dagingnya mengalami kesakitan. Hal-hal yang dia alami artinya Tuhan membiarkan di dalam kesakitan yang dia rasakan. Maka dikatakan pada firman Tuhan ayat 4, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Nah, seorang kelam Tuhan, itu yang dialami oleh Daud itu kesakitan dialami, dagingnya mengalami kesakitan dan akibat oleh karena perbuatan Daud itu. Nah, saudara, Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kudus. Kehidupan kita ketika dibawa untuk dapat membersihkan diri kita, yaitu dari segala dosa, dari segala perbuatan diri kita, saudara, yang tidak baik Tuhan telah bersihkan. Maka hal yang harus kita perhatikan, kita juga harus mengakui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Nah, saudara yang keselam Tuhan, kesalahan kita bisa dari perkataan kita, kesalahan kita bisa dari perbuatan kita. Hal inilah yang diakibatkan dari hal kebodohan yang dilakukan oleh Daud ini, seorang keselam Tuhan. Mari pada pagi hari ini sebagai hal kita sebagai orang percaya, tentulah hal yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan, seorang keselam Tuhan. Supaya hal yang kita ungkapkan itu seperti Daud itu tidak yang dia berkata, dagingku mengalami kesakitan oleh karena kesalahan yang diperbuat. Nah, seorang keselam Tuhan, kita bisa tidak sehat karena apa seorang keselam Tuhan? Karena yang kita perbuat mungkin salah, bertindak kita ceroboh, bertindak hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan seperti Tuhan membiarkan juga daripada yang dialami oleh Daud itu. Amarah yang diungkapkan kepada Daud, di mana Tuhan murka kepada Daud itu. Nah, saudara keselam Tuhan, di sini harus hal yang kita penting sebagai orang percaya. Ketika kita tahu Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kudus, Allah itu bisa melakukan segala cara dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu menyadari perbuatan-perbuatan kita ketika kita tahu bahwa perbuatan kita itu salah, seorang keselam Tuhan. Daud salah, dia bertindak ceroboh sehingga dia melakukan hubungan bersama dengan Batseba dan menyuruh daripada suami daripada Batseba itu Uria untuk maju di medan peperangan. Itulah kebodohan daripada Daud itu sebagai seorang raja, seorang keselam. Kehidupan yang harus juga kita sadari, hal-hal harus juga bisa menyadari ketika kita mungkin ada kata dusta,
ada kata juga seorang kelam Tuhan, baik itu kita juga marah dari segala yang kita perbuat, itu bisa kita sadari seorang kelam Tuhan. Seperti Daud, dia menyadari perbuatannya yang dia lakukan, kesalahannya itu, sehingga dia berkata kepada Tuhan seorang kelam Tuhan. Maka ungkapan ini di Mazmur 38 dikatakan doa waktu sakit saudara. Dia mengalami kesakitan seorang kelam Tuhan oleh karena hal yang dia perbuat. Mari pada pagi hari ini sebagai orang percaya, biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya memohon kepada Tuhan. Kalau ada kesalahan kita perbuat, biarlah kita memohon dan meminta pada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kesalahan yang kita perbuat. Seorang kelam Tuhan. Seperti ungkapan daripada Daud ini yang dikatakan juga sebagai ayat 10. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Nah, seorang kelam Tuhan, dia mengetahui itu. Allah kita mengetahui keinginan daripada Daud. Keinginan daripada Daud apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Dia keinginannya daripada Daud supaya Tuhan memulihkan kesehatannya kembali, saudara. Kesehatannya kembali pulih, tetapi disinilah hebatnya daripada Daud, dia tetap konsisten mencari Tuhan, saudara. Mendekatkan diri kepada Tuhan walaupun dia telah berbuat salah yang dia lakukan, walaupun dia bertindak dengan bodoh, tetapi dia tetap menjalin hubungan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ada hubungan bersama dengan Tuhan secara intim seperti yang dilakukan oleh Daud itu, dia melakukan hubungan bersama dengan Tuhan walaupun yang dia perbuat kesalahan yang sangat bodoh di mata Tuhan, saudara. Tuhan begitu mengampuni, mendengar setiap keinginannya. Apa yang keinginannya Tuhan dengar, saudara Tuhan. Mari pada pagi hari ini sebagai orang percaya, biarlah kita selalu bisa menyadari ketika kita berbuat salah di mata Tuhan, seorang kelam Tuhan. Kita bisa bersalah di dalam perkataan kita, saudara. Perkataan kita ini bisa menghancurkan kehidupan kita. Perkataan kita ini bisa memberikan sesuatu efek yang tidak baik di dalam setiap kita melakukannya, seorang kelam Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud itu, sehingga dia dapat menyadari. Untungnya Daud begitu ingat Tuhan dan dia memohon pertolongan dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, seorang kelam Tuhan, teruslah kita mendekatkan diri. Kalau kita melakukan hal ini, ketika kita berbuat salah, saudara, taruh katakan pada hari ini kita bisa melakukan kesalahan karena hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin kita bisa bertemu sama rekan kerja, mungkin kita bertemu sama orang yang kita tidak dugai, tetapi kemudian kita berkata kasar, kemudian kita bisa marah-marah, itu bisa terjadi. Tetapi ketika kita selalu ada bersama dengan Tuhan, saudara, kita bisa memohon pertolongan pengampunan daripada Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang maha baik, bisa mengampuni setiap orang yang bisa melakukan kesalahan. Itulah yang kita sembah, saudara. Itulah yang kita puji, di mana Allah yang maha kudus itu selalu supaya anak-anaknya, orang yang percaya, yaitu dapat menyadari perbuatannya, seorang kelam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini. Tetaplah kita semangat, tetaplah luangkan waktu, biarlah bersama dengan Tuhan, seorang kelam Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara-perkara. Mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi hingga malam dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Bila saudara rindu untuk didoakan, chatlah kolom ini untuk diungkapkan di dalam kolom ini. Percayalah, ketika kita berdoa, kita imani apa yang kita rindukan, karena iman itu akan bekerja ketika kita berbicara kepada Tuhan itu, seorang kelam Tuhan. Karena Tuhan akan mendengar setiap keluhan-keluhan yang kita ungkapkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Doa ada 3 jawaban, saudara. Tuhan berkata tidak, Tuhan berkata tunggu, Tuhan berkata iya. Itulah 3 jawaban. Kita harus melihat daripada kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan yang jadi, itulah yang Tuhan akan mengabulkan doa kita. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Di hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang bisa menghiasi hati pikiran kami, yang bisa mengoreksi diri kami, yang bisa ya Tuhan memperbaiki kehidupan kami ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu, orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Biarlah kepercayaan kami jalankan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu adalah penuntun kehidupan orang yang percaya kepada Engkau, agar orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan semakin dibentuk sedemikian rupa sehingga menurut kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah pada saat hari ini saudara-saudaraku yang telah meluangkan waktu bersama-sama. Biarlah kehidupan mereka ya Tuhan, Engkau selalu campur tangan. Apapun yang akan dikerjakan hari ini, baik itu juga rencana-rencana yang akan dilakukan, kiranya Engkau selalu campur tangannya Bapa. Berkatilah ya Tuhan juga rumah tangga saudara-saudaraku dimanapun mereka membangun rumah tangga ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan melakukan kegiatan dari pagi ke malam. Biarlah juga Engkau memberkati segala aktivitas kami. Bila kami keluar rumah atau ke tempat kami berada ya Bapa, biarlah Engkau melindungi kami, memelihara kami, agar kami sampai ke tujuan dalam keadaan selamat ya Bapa. Baik melalui udara, baik itu melalui laut, baik itu juga melalui darat. Tuhan, Engkau memberkati perjalanan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut segala kegiatan kami dari pagi, siang hingga malam bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat Pak Joshua.